Pemirsa, kasus pembunuhan satu keluarga oleh seorang remaja bawah umur menjadi kabar yang cukup mencenangkan. Pelaku pembunuhan yang berusia 14 tahun tersebut mengaku mendengar bisikan-bisikan yang mendorongnya melakukan perbuatan sadis. Polisi dari Polres Jakarta Selatan dibantu Polsek Cilandak melakukan penyelidikan di rumah tempat kejadian pembunuhan oleh seorang anak usia 14 tahun, yaitu Kompleks Bona Indah, Cilandak. Nampak jejak-jejak Sabtu dini hari berdarah di rumah itu, di antaranya di pagar, tembok garasi, dan di depan pagar rumah tetangga. Setelah penyelidikan di rumah, nampak petugas kepolisian termasuk petugas Inafis membawa keluar sejumlah barang yang diyakini menjadi bukti kekejian seorang anak di bawah umur. Dari keterangan awal pelaku, polisi mengatakan pembunuhan itu dilakukan menggunakan pisau dapur. Korban pertama penusukan adalah sang ayah yang sedang tidur bersama sang ibu di kamar lantai 2. Saat sang ayah ditikam berkali-kali, sang ibu terbangun lalu menjadi korban berikutnya. Namun sang ibu berhasil melarikan diri sambil berteriak. Di saat itulah sang nenek yang tidur di kamar di lantai 1 terbangun dan keluar kamar. Sang nenek pun menjadi sasaran berikutnya. Sementara sang ibu yang sudah berhasil keluar rumah menarik perhatian warga dan petugas keamanan kompleks. Diduga sebagian jejak berdarah di bagian luar rumah adalah jejak dari darah sang ibu yang luka parah. Sementara itu, pelaku berinisial MAS kabur, namun kemudian ditangkap security kompleks. Dari interogasi awal, pelaku mengaku mendengar bisikan-bisikan yang membuatnya melakukan pembunuhan tersebut. Ya, olah TKP awal, ya, dan dikuatkan dengan keterangan dari pelaku. Dia nusuk ayahnya, ibunya bangun, ibunya juga ditusuk juga, tapi mungkin tidak masuk di tempat yang mematikan. Setelah itu ibunya teriak, ayahnya lari sampai dengan bawah, ya. Setelah itu neneknya keluar, diduga neneknya juga ditusuk saat keluar. Berarti yang pertama ditusuk bapaknya? Bapaknya. Bapaknya, neneknya, baru ibunya? Bapaknya, ibunya, baru neneknya. Berarti saat ini masih otopsi di Kramat Jati? Iya, masih diotopsi di Kramat Jati. Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk tidak ada motif lain, Pak? Ada dendam atau? Enggak, belum ada. Ini masih kita dalami, ini kan masih awal sekali. Ini keterangan awal dari kami, ya. Penusukan tersebut mengakibatkan sang ayah dan sang nenek meninggal dunia di tempat. Sementara sang ibu saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Fatmawati akibat luka tusuk parah. Polisi telah menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) untuk mendalami apa yang melatar belakangi tindakan sadis seorang anak ini. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru kasus pembunuhan satu keluarga yang diduga dilakukan oleh seorang remaja, kita akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Siena Damayana dari lokasi kejadian dan ada Putri Sofia dari Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Selamat siang rekan-rekan, saya mau ke Siena terlebih dahulu. Siena, apakah hingga siang hari ini sudah ada tanda-tanda dari pihak kepolisian untuk menggelar olah TKP kedua di sana? Silakan. Ya Philip, memang jika kita lihat situasi terkini belum ada tanda-tanda dari pihak kepolisian yang akan melakukan olah TKP kedua, meskipun kabar tersebut dikabarkan oleh pihak pengamanan kompleks yang mengabarkan bahwa olah TKP dari pihak kepolisian akan dilaksanakan pada hari ini meskipun jamnya belum dipastikan kapan dan tepatnya di jam berapa. Jika kita lihat situasi terkini dari rumah tempat kejadian pembunuhan, pemirsa di belakang saya, ini polis lain masih dibentangkan, serta juga jika kita lihat ke dalam, pemirsa, ini pintu tertutup rapat, sementara juga ada 2 mobil yang terparkir rapih di garasi. Diketahui ini adalah mobil dari korban yang dibunuh oleh anaknya sendiri yang berusia 14 tahun di hari Sabtu, tepatnya Sabtu dini hari kemarin, pemirsa, yang total ada 3 korban, 2 diantaranya yaitu ayahnya dan juga neneknya ini dipastikan meninggal dunia. Sementara untuk ibunya sendiri ini sampai sekarang masih melakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta setelah mendapatkan 8 luka tikam yang sampai saat ini masih dirawat. Dan dari penyelidikan sendiri, pemirsa, pihak pengamanan dari kompleks ini menyatakan bahwa telah ada 4 saksi yang dimana 4-empatnya ini merupakan satpam dari kompleks ini yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Dan jika kita juga recap
olah TKP yang sudah dilaksanakan di hari kemarin, yaitu olah TKP pertama. Ini sang anak dari lantai 2 yang merupakan tempat dari kamar anaknya dan juga orang tuanya. Ini anaknya turun ke lantai 1 untuk mengambil pisau, yang kembali ke lantai 2 untuk langsung menikam ayahnya terlebih dahulu sebelum akhirnya menikam ibunya sendiri. Dan ayahnya ini mencoba untuk lari ke bawah untuk bisa menyelamatkan neneknya, yang di mana neneknya ini kamarnya ada di lantai 1, pemirsa. Tapi setelah dikejar oleh anaknya atau pelaku ini, pemirsa, dua-duanya ditikam dan sang ibu pun keluar meminta pertolongan kepada tetangga. Setelah dikejar oleh pelaku ini memang memperlihatkan, pemirsa, di mana warga ini juga sadar bahwa ada hal yang salah, di mana saat itu juga ibu dari pelaku ini langsung diamankan, serta juga pelaku ini langsung diamankan oleh pihak keamanan dari kompleks ini. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, pemirsa, pihak kepolisian akan kembali melakukan olah TKP pada hari ini, meskipun jam dari olah TKP tersebut masih belum bisa dipastikan. Dari kabar pengamanan kompleks sendiri, kami mendengar bahwa neneknya ini merupakan pribadi yang baik, pemirsa, dan juga suka menyapa warga, juga menyapa pihak pengamanan kompleks. Sampai saat ini kami masih menunggu perkembangan terkini dari pihak kepolisian. Demikian, kembali ke studio, Philip. Baik, terima kasih Siena Damaya atas laporannya langsung dari lokasi kejadian. Sekarang kita akan menuju ke Putri Sofia dari Rumah Sakit Fatmawati Jakarta untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari para korban. Silakan Sofia atas laporan Anda. Ya, selamat siang Philip dan juga pemirsa. Untuk dari korban atas kejadian pada hari Sabtu lalu di Taman Bona Indah Jakarta Selatan, memang hingga hari ini masih menjalani perawatan yang dilakukan secara intensif di Rumah Sakit Fatmawati Lebak Bulus Jakarta Selatan. Dan untuk korban, yakni adalah ibu dari pelaku berinisial AP berusia 40 tahun, masih menjalani serangkaian perawatan secara intensif dengan dokter-dokter yang berjaga di Rumah Sakit Fatmawati. Karena memang dari kejadian yang terjadi pada Sabtu dini hari lalu ini menyebabkan beberapa luka-luka yang cukup serius bagi korban berinisial AP yang berusia 40 tahun, sekaligus menjadi satu-satunya korban yang selamat atas tragedi pembunuhan tersebut, yang mana memang dari luka-luka tersebut ini terdiri dari luka yang berada di bahu, yang mana luka di bahu ini merupakan luka yang cukup menganga sehingga menyebabkan pendarahan yang cukup hebat pada Sabtu dini hari lalu, sehingga memang apabila kita melihat dari TKP sendiri ada beberapa bercak-bercak darah dari rumah menuju ke rumah tetangga dari korban yang menjadi korban pembunuhan di Lebak Bulus Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari yang lalu. Dan untuk kondisi terkini dari Rumah Sakit Fatmawati dan bagaimana kondisi dari ibu sendiri, memang kami mendapat informasi dari dokter yang berjaga, karena memang untuk hari ini dokter ini terus bergantian memantau bagaimana perkembangan dari korban AP ini, yang mana memang untuk hari ini korban masih menjalani perawatan secara intensif dan akan terus dipantau perkembangannya, karena memang mengingat kemarin pada hari Sabtu ibu atau yang berinisial AP ini sekaligus korban ini sempat mengalami kondisi yang cukup kritis akibat luka-luka yang dialami. Tidak hanya luka yang di bahu yang menjadi luka yang cukup besar, tetapi juga ibu korban maksud kami yang berinisial AP ini juga mengalami luka-luka yang cukup serius di bagian lengan dan juga pipi. Yang ini mengindikasikan bahwa memang ibu sekaligus dari korban yang selamat ini sempat melarikan diri dari serangan AMS atau memang terduga pelaku atas pembunuhan yang terjadi di Bona Indah pada hari Sabtu dini hari yang lalu. Sehingga memang untuk penanganan sendiri memang telah dilakukan oleh para dokter Rumah Sakit Fatmawati, yang mana juga telah ditangani kemarin. Para dokter juga telah sempat mengoperasi bagian-bagian yang memang perlu ditangani, mengingat ini adalah luka yang diakibatkan oleh sabetan dari pisau dapur yang menjadi salah satu alat atau senjata yang dilakukan oleh terduga pelaku. Sementara demikian, kita masih memantau bagaimana perkembangan dari korban sendiri yang ada di Rumah Sakit Fatmawati. Kembali ke studio, Philip. Baik, terima kasih Putri Sofia atas laporannya langsung dari Rumah Sakit Fatmawati dan juga Siena Damayana dari TKP pembunuhan.